Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam. Ini ayam akan kita bikin jangan. Kalau di tempat Flavi Kasih, sayur-sayur santan itu disebutnya jangan. Jadi hari ini ayamnya akan kita santanin. Sebelumnya kita akan marinasi dulu dengan garam. Kemudian kita akan goreng ayamnya sampai nanti warnanya kuning keemasan dan merah cantik lah pokoknya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini sudah matang. Ini kan aku pakainya sayap jadi cepet banget matangnya. Kemudian ini akan kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada cabai merah, kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah, jahe dan juga ada kunir. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskan menggunakan ulekan kalau mau ya. Jangan lupa nanti kita beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kan kita potong serong-serong aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan letakkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai rawit. Jadi supaya nanti lebih pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa digantikan pakai cabai merah yang besar ya. Jadi biar warnanya cantik aja. Nanti ada merah, ada hijau. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tomat supaya nanti rasanya lebih seger, walaupun pakai santan tapi tetap seger rasanya. Ini tomat akan kita potong, potongnya agak besar-besar aja. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini aku bisa pakai minyak bekas goreng ayam, cuman sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya aku sengaja metiknya agak banyak biar lebih wangi. Terus ini juga masih seger banget, daun salamnya aku petik dari pohon di sebelah rumah. Kemudian kita tambahkan lagi santan. Nah, ini santannya bukan yang kental dan juga bukan yang encer, jadi aku pakai satu kelapa langsung diperes semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nih di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ayam, micin, kaldu jamur sesuai dengan seleranya Flavis aja. Nah, kalau santannya udah mateng, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini apinya kita kecilkan, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam daging ayamnya. Kalau kira-kira sudah enak, sudah tanek, sudah matang, baru nanti kita akan cemplungin. Tadi ada tomat, cabai merah dan juga ada cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan mendidih lagi. Udah masaknya nggak usah lama-lama lagi. Begini aja udah cukup. Ini supaya warnanya masih tetap cantik pada saat disajikan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tongkol sambal kecombrang yang enak banget. Ada aroma khasnya dari kecombrang yang bikin kita jadi maemnya nambah dan nambah lagi. Ini aku pakai tongkolnya jenis tongkol pindang ya. Flavis juga bisa pakai tongkol yang masih seger dan gak ketinggalan. Ini kecombrangnya. Ini kalau aku bilang kecombrang itu bumbu magic ya, karena memang rasanya tuh khas banget, seger banget dan enak banget. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka kecombrang, itu bisa di skip aja nggak apa-apa. Ini kecombrangnya aku siapkan satu aja, kemudian dipotong-potong. Nah, setelah ini kita siapkan bumbunya. Ini aku pakai bumbu, di sini ada cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Ada tomat, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun pakai ulekan. Nah, ini supaya lebih gampang menghaluskannya, aku potong-potong tomat dan juga bawangnya, juga cabenya. Jangan lupa beri air atau minyak ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol pindangnya. Kalau misalnya Flavis pakai ikan tongkol masih seger juga boleh banget. Kita goreng aja kayak gini, nggak perlu dibumbuin macam-macam. Walaupun pakai bumbu, garam aja. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Tapi hati-hati kalau misalnya Flavis goreng ikan pindang kayak gini, disuka minyaknya
nyepluk-nyepluk. Nah, ini ikannya sudah mateng, kita sisihkan. Kemudian kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak bekas ikan aja nggak apa-apa. Nah, ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget dan udah nggak ada bau languknya. Kemudian baru tambahkan gula jawa, penyedap rasa, garam secukupnya. Ini karena kalau pindang itu kan sudah ada rasa sedikit asinnya, jadi garamnya harus banyak-banyak. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak lagi. Nah, kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru kita akan masukkan ikan tongkolnya yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan kecombrangnya. Aku maunya kecombrangnya itu pada saat dimaem masih ada wanginya, bener-bener wangi banget kecombrang. Jadi aku masukinnya di akhir masakan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita akan sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget ya, ini rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk kita lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kita masak oyong tuh dibikin bening aja ya. Nah, hari ini kita mau bikin resepnya yang berbeda. Kita akan tumis oyongnya. Ini oyongnya aku buang hanya bagian kasarnya aja. Jadi bagian halusnya gak usah dibuang, biar nanti rasanya tetap masih krius-krius saat dimaem. Ini oyongnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya aku pakai motong segi 4 aja. Flavis juga bisa mau serong juga nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa, tahu coklat goreng ya. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai cambah kedelai. Wah, ini enak banget. Ini bener-bener kesukaanku banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang merah atau brambang. Nah, brambangnya akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong-potong. Pokoknya hari ini benar-benar simple banget, benar-benar menu simple banget. Bumbunya nggak diulek-ulek, nggak ada yang blender, semuanya serba potong. Nah, di sini kalau mau lebih pedas tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik tapi nggak pedas. Tambahkan lagi daun salam biar nanti lebih harum lagi. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai nanti layu. Setelah ini kita akan masukkan ada cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya dan juga tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Oyong itu belakangan aja ya, supaya nanti masih tetap krius-krius saat dimaem. Kalau misalnya cambah dan tahunya sudah matang, baru kita akan masukkan oyongnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Di sini Flavis bisa tambahkan juga ada gula merah, boleh juga pakai gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, kaldu jamur, micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Setelah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar karena oyongnya itu bener-bener sebentar aja udah matang, makanya tadi aku masukinnya belakangan. Nah, ini sudah matang Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Oyongnya juga masih krius-krius, rasanya gurih banget. Ini cocok banget untuk kita untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Flavis. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih, ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4x4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk penggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka banget sama pete. Nah, ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya. Kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic. Ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Flavi Kasih. Nah, ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin. Wah, cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak 1. Kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah, selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak 1. Ini ukurannya sedang. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas banget, Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah, itu nanti nggak akan pedas sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Flavi Kasih menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender, ataupun Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas menggoreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah, ini bagi Flavis yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita akan tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian cuminya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah, untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah, kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Flavis juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah, di sini aku teksturnya masih ada nyemet-nyemet, tapi Flavis kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.